yang baru pada hari ini, maka tentu pace dan kecepatan vaksin per hari akan terus kita tingkatkan sehingga kita akan mencapai 181,5 juta vaksin yang akan kita jadikan target untuk memperoleh herd immunity atau imunitas komunal dalam waktu yang secepat-cepatnya. Selain kesediaan vaksin, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada TNI dan Polri yang terus mengawal proses dari mulai kedatangan sampai transportasi ke Bio Farma dan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Program vaksinasi ini difokuskan kepada masyarakat prioritas karena kita harus mengatur pace-nya. Sudah dilakukan kegiatan vaksinasi kepada 100% sebanyak 1,4 juta lebih tenaga kesehatan, dan pada tahap ini kita akan melakukan vaksinasi kepada kelompok lansia dan petugas publik. Presiden Joko Widodo kemarin menyaksikan vaksinasi massal di Kecamatan Kau, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, salah satu wilayah terpencil di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 9.400 orang, dengan menargetkan setiap harinya ada 100 orang yang divaksin, mulai dari pelayanan publik, petani, pedagang pasar, dan kemudian tentu juga lansia. Pemerintah juga membangun pusat vaksinasi tersebar di Indonesia untuk melakukan percepatan proses vaksinasi. Karena vaksinasi ini narasinya bukan menjadi program vaksinasi lagi, tetapi gerakan vaksinasi. Dengan melakukan gerakan vaksinasi ini, maka akan seluruh elemen masyarakat terlibat di dalamnya untuk berperan serta mensukseskan proses vaksinasi. Teman-teman sekalian, hingga saat ini sudah 6 juta orang divaksinasi, 3 juta diantaranya telah diberikan dosis kedua. Jadi kita sudah melakukan 9 juta suntikan untuk program untuk gerakan vaksinasi hingga hari ini. Sejak dilakukan evaluasi dan dilaksanakan, kita melihat sejumlah data yang mengembirakan. Jumlah tenaga kesehatan tadi sudah 100%, penurunan angka tenaga kesehatan yang terpapar COVID juga sudah mulai menurun. Kemudian terjadi penurunan kasus aktif COVID di semua daerah di Indonesia, dan penurunan BOR atau bed okupansi rasio rumah sakit di seluruh rumah sakit vertikal yang kita evaluasi di Indonesia. Ini membuktikan bahwa vaksin memperoleh manfaat yang besar dan mengurangi resiko terjadinya keparahan akibat COVID-19. Saya juga memperoleh informasi bahwa 2 hari yang lalu di salah satu rumah sakit di Bogor telah menerima kehadiran peserta vaksinasi COVID-19 tertua di Indonesia yang berusia 104 tahun, bernama Bapak Wiryawan Harjamulya. Meskipun sudah berusia lebih dari 1 abad, dalam kondisi sehat dan diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Pak Wiryawan ini juga sangat antusias untuk divaksinasi karena beliau percaya akan manfaat vaksin. Setelah selesai, kondisi kesehatan beliau juga baik-baik saja. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi semua lansia untuk dilakukan vaksinasi, sehingga mortalitas yang kebanyakan diderita oleh para lansia ini akan menjadi semakin turun. Sehingga saya menghimbau masyarakat untuk tidak ragu-ragu divaksinasi saat gilirannya tiba. Pemerintah pasti akan memprioritaskan vaksin yang benar-benar aman karena ketersediaan vaksin ini bertahap, sehingga nanti akan memperoleh herd immunity dengan strategi yang baik strategi kecepatan maupun strategi ketersediaan vaksin tersebut. Bagi yang sudah divaksinasi, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol 3M, karena ini sangat penting sekali. Bukan berarti vaksinasi ini akan membuat orang kebal sama sekali, tetapi butuh waktu untuk proses imun itu terbentuk di dalam tubuh. Mudah-mudahan dengan kedatangan hari ini kita akan memperoleh manfaat yang besar dan mendapatkan akselerasi proses vaksinasi di Indonesia secara cepat dan akan mencapai target-target yang kita harapkan secara maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.